Mau duduk. Dari mana nih kak? Dari nak pulang jalan-jalan. Lihat berita-berita yang lagi booming sekarang kak. Banyak yang booming, aku pun booming satu. Ini tentang bencana-bencana di Sulawesi sampai ada yang gempa kodong. Arji, tapi malah sejak bahas itu cuma aku tanya lagi. Dan damutnya. Gak mau gak? Apa membahas di sini? Kosongnya. Mau aku bahas apa? Atau itu mau deh. Pikir dulu. Jelas sekali dilihat ini kasih buku kotornya. Mending sapu-sapu dulu. Saya mau suruh. Kan biasanya yang cewek yang menyapu tuh kak, cuci piring. Apa salahnya Bang? Apa salahnya Bang kalau kau pergi kau angkat juga atau menyapu di sini? Kenapa harus cewek? Kenapa harus? Iya, kenapa harus cewek yang bersihkan di himpunan? Coba ke rumah, nggak ada cowok itu cowok itu pergi kerja cari uang. Nah, cewek itu menyapu nih, cuci piring. Jadi kalau nggak ada cewek di rumah, jadi gitu rumah nggak ada orang yang cuci piring, nggak ada orang yang menyapu, nggak ada orang yang masak. Kan dari dulu memang cewek yang begitu tuh kak, cewek yang harus kerja. Masa sekarang harus juga cowok kerja? Apa salahnya? Kalau misalnya cewek juga mau kerja di luar, apa salahnya? Menyapu, tapi tidak terima yang mau bilang kenapa saya harus yang menyapu. Apa salahnya kalau ada juga inisiatifmu untuk menyapu? Kenapa harus kau lihat cewek yang harus bersihkan himpunan, menyapu atau cuci piring? Indah harus sih memang cewek, tapi kan kita mami di sini cewek sekarang tuh, maksudku ya begitu memang kerjanya cewek iya. Atau mungkin memang juga cari uang. Perlu juga? Iya kak, ini ada masangku ini sama kak Gula tahu bang. Apa? Tentang Masa ini kak. saya harus sayang suruh bersihkan himpunan, Kak? Apa salahnya Hairul juga yang sapu atau kalau ngeliat di kotor begitu? Ada juga kamu murah. Sini kak. Kulit kata dilihat. Deh, pagi jadi mau masuk strike ya. Yo ai. Berarti baru kita dari Andi kak, dari MIPA. Yo malu mau minta karir. Ini kak. Masa aku suruh tadi kak Gula untuk menyapu, ndak mau kak. Kenapa enggak mau kamu nyapu? Ais bukan aja nggak mau menyapu Kak, tapi apa salahnya juga Hairul menyapu? Kenapa harus cewek yang suruh menyapu? Padahal dia aja yang sadar bilang kotor ini himpunan, apa yang salahnya? Tapi kan danu gitu kak, karena memang cewek yang harus memang menyapu tuh kalau dilihat kalau di rumah tak, siapa yang cari uang, siapa yang cuci piring. Bagaimana menurut tak itu kak dari mungkin karir muslim? Kalau menurutku tidak harus di cewek. Tidak harus cewek yang menyapu dan melakukan urusan-urusan rumah tangga. Bersih cowok juga di kak bisa. Kalau menurut tak? Iya, bisa. Tapi kalau kita kak? Haruslah. Kan tidak ada bilang kayak cewek harus yang menyapu, yang kerjaan-kerjaan kayak begitu kan harus cewek. Tidak ada yang bilang begitu. Atau adakah ini Hairul dengar bilang, oh harus yang cewek, bilang oh harus Glo karena kotor sekarang berarti Glo yang menyapu karena dia cewek. Kalau saya kulihat tuh kak di keluarga-keluarga itu di masyarakat, kalau pergi kerja cowoknya suaminya pergi cari uang, ceweknya yang di rumah menyapu, cuci piring, kan begitu kak. Jadi itu tadi kusuruh kak Glo untuk sapu himpunan, sapu sekret, kotor sekali. Ini menarik. Sering berpikir begitu itu. Sering berpikir apa yang ada di sekitar tak kemestian yang tidak bisa digugat. Yang bagaimana itu kak? Kayak yang bilang karena saya di keluargaku perempuan atau mamaku atau saudara perempuanku yang menyapu, makanya di ruang manapun begitu juga. Tapi sebenarnya tidak seperti itu aja mungkin di tempat lain. Iya. Kalau misalnya tidak begitu jadi rumahku atau tidak begitu jadi rumahnya Maura. Enggak, jika saya hidup sendiri. Andi mandiri memang. Kalau kamu murah. Kalau ini kak kan juga pernah baca-baca dulu kak di berita-berita di majalah-majalah sekarang tentang gerakan-gerakannya perempuan yang bangun itu gerakan-gerakan feminisme. Atau mungkin pernah dibaca. Bagaimana menurut itu kak? Iya, agak masif sekarang pembicaraan soal itu, kayak khususnya di Unhas sih. Semenjak ada beberapa pemberitaan soal kekerasan seksual, akhirnya banyak pendiskusian soal gerakan-gerakan feminisme. Atau apa itu gerakan feminisme kak? Udah terlalu paham kak juga iya. Mungkin kamu udah pernah baca di?
biasa ya kan, kalau di Unhas juga kan biasa bahas tentang feminis. Kan ada juga setahu komite yang bahas tentang begitu. Terus pernah Kak ikut, katanya feminis sebenarnya dia kayak pemikiran untuk apa ya? Dia kayak ajakan gitu ya untuk orang-orang bahwa perempuan dan laki-laki itu tuh equal gitu ya. Kayak nggak ada batasannya, kok sebagai cewek harus bagaimana, dan nggak ada juga batasannya cowok kok harus bagaimana. Jadi kayak so far begitu biasa sebenarnya. Tapi ini Kak, yang sering kulihat ngebahas anak-anak kalau nongkrong-nongkrong nih, nah setarakan terus gitu kak kesetaraan gender yang tadi kan lahir dari feminisme itu. Nah setarakan ini kesetaraan gender sama kekerasan seksual. Atau memang harus memang begitu Kak? Menyetarakan mungkin lebih tepatnya menghubungkan menghubungkan iya. Kalau menyetarakan mungkin agak kurang cocok. Kalau dibilang dihubungkan ya memang saling berhubungan. Kan tindak kekerasan seksual itu seringkali terjadi kalau ada hubungan ketimpangan antara subjek tertentu yang disebabkan oleh beragam relasi, entah dari atasan sama bawahan, dari guru dan murid. Ketika ada ketimpangan relasi diantaranya, itu berpotensi menyebabkan tindak kekerasan seksual. Nah, gender atau hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bisa jadi salah satu relasi dan menyebabkan tindak kekerasan seksual. Nah, kapan itu? Ketika gender antara laki-laki dan perempuan dilihat dalam posisi yang tidak setara. Ada yang lebih dominan, ada yang lebih superior. Nah itu makanya itu dibahas di kesetaraan gender atau wacana gender berhubungan dengan kekerasan seksual. Oh berarti itu tadi Kak faktor-faktor yang nakalingin feminisme cewek sehingga lahir meninggalkan feminisme yang sekarang dilihat. Iya. Nah ini ada yang menarik juga Kak tentang gerakan feminisme yang atau pandangannya feminisme mungkin kayak kamu sendiri juga ini mungkin bagus-bagusnya karena ada pandangannya perempuan bahwa perempuan itu harus di ranah dapur, artinya harus memang di dapur, itu yang dibahas tadi di awal. Nah itu kan yang muncul di pandangan-pandangan masyarakat sekarang Kak, bahwa nggak boleh ini perempuan maksudnya laki-laki memang harus fokus di ranah publik, ranah sosial. Nah perempuan ini harus di ranah dapur, di ruang-ruang domestik. Ya. Betul. Dan konsep itu dibahas dalam konsep feminisme kayaknya. Jadi kayak ada dibilang ruang publik sama ruang domestik ya. Ruang domestik. Jadi kayak apa yang kau sebutkan tadi itu membersihkan, mengurus makanan, bersih-bersih di rumah, itu ranah-ranah domestik. Dan apa tadi pertanyaanmu? Tentang itu Kak, ini perempuan beda, harus memang di rumah. Oh ya. Karena di ranah dapur ini memang beda Kak. Nah, itu yang dikritik sama gerakan feminis sebenarnya, yang mana gerakan feminis berpikir ingin memberikan ruang juga untuk perempuan bisa mengakses ranah publik. Jadi bukan cuma laki-laki yang bisa mengakses ranah publik. Nah, seharusnya perempuan juga bisa mengakses ranah publik. Bukan cuma perempuan yang mengurusi bukannya perempuan hanya mengurusi ranah domestik. Nah, itu salah satu hal yang dikritik terhadap dari gerakan feminisme. Bersatu tadi pembahasan tadi Kak Glo. Nah ya, ini berkaitan dengan wacana feminisme. Berkusur Kak Glo tahu tadi menyapu. Berarti harusnya kalau kau duluan lihat kotor, kau yang sapu. Harus kau sadar sendiri, nggak harus kau cari cewek untuk suruh kau bilang kau yang menyapu, tolong angkat piring, kan bisa juga sendiri. Betul ternyata dari masa tadi. Tapi apakah itu akhirnya yang buat perempuan tidak mau menyapu? Tidak juga ya. Oh tidak juga aja. Tergantung siapa akhirnya yang bisa. Biasa berlindung dari situ dari ada kecak. Baca respon dulu guys. Boleh. Ayo lanjut. Oh, sales miraton sekarang kah? Oh. Kalau kerja kontrakan harus tahu. Rakon siapa kah? Kak ini tahu karena mau dekat lagi kita PKL-nya Oh, PKL. Biar ambil minuman tuh aku mesti datang Pak. Dia ada kah? Iya, sempat ada lupa mi juga. Dibayar kini 5.000, 15.000 ini tidak.
Berarti gaji berapa orang? Biasanya kayaknya tidak ada bagianku. Karena Kasih. Karena Galdan Karena kan? harus kekagaan kagulat toh. nanti kembali mikir. Ya karena aku suruh tadi menyapu jadi den ama. Itu Kak. Kalau misalnya dibilang ada nih gerakan feminisme, tapi kalau misalnya sekarang perempuan dibilang oke lah bisa nih bekerja di luar atau ada nih bisa juga sebagai ada nih karirnya, tapi kalau kembali lagi ke rumah terikat kembali dengan pekerjaan yang dibilang harus di dapur, harus disiapkan makanan, sedangkan untuk yang kayak sekarang yang laki-laki kalau misalnya selesai kerja mungkin lebih dibilang istirahat karena capek tapi kalau kita kembali ke rumah lagi dibilang ada lagi tanggung jawab tak di rumah untuk bersihkan atau menyiapkan makanan, padahal ada nih ini feminisme tapi masih tetap lagi ada itu di dalam rumah. Berarti Dika laki-laki yang biasa ini di kampung dan anggap penting itu orang domestik, memang harus kita cewek di berlebihan menurut itu Kak kamu murah. kalau saya tuh pandanganku ini pure dari pandanganku, bukan Kak bilang kayak agree Kak dengan feminis dan sebagainya dan harus setara dan sebagainya. Masalah sekarang tuh memang betul, tapi kalau masalah ruang domestik sama ruang publik, menurutku selesai mikir di ranah itu bahwa sebenarnya yang maintain itu masalah ruang publik sama ruang domestik itu sebenarnya dari emosionalnya orang. Kayak menurutku tuh kalau dewasa mikir, jadi kayak lebih ke emosionalnya harusnya kita sudah paham kayak kita sudah maintain di emosional di tahap apa. Menurutku yang kayak begitu masalah emosional aja menurutku yang kayak begitu-begituan kayak saya tidak mau kerja karena saya capek habis istirahat ya, karena itu tetap tanggung jawab toh menurutku dari kedua belah pihak ya. Kayak cowok juga harus kayak gitu, perempuan juga kayak gitu, jadi kayak harusnya selesai diderita masalah emosional kayak begituan. Karena kenapa muncul kayak gerakan-gerakan kayak beginian menurutku karena tidak sudah maintain di tahap apa emosional tak. Jadi kayak kalau masalah begituan kembali ke personalnya ya. Berarti memang ada ketimpangan memang dari dulu memang ini kadi tentang tugasnya memang ini cowok sama cewek nanggap ini cowok kalau di ruang domestik itu harus memang cewek baru ini cowok juga nanggap tidak penting nih karena yang ternyata ada ketimpangan begitu Dika. Mungkin karena itu memang dilihat Dika dari tak kecil kayak diajar begini caranya. Iya. Jadi kultur ki. Tapi menarik itu pertanyaannya Glo. Kalau tadi toh bahas ke soal feminisme yang mau memberikan kesetaraan gender. Iya. Kan beda gitu gender dan seksualitas. Beda bagaimana itu Kak? Oh, nggak tahu. Iya, terpaham Kak juga. Beda ya, pernah bahas kakak di situ kan? Oh iya Kak, aku kira saat itu tadi ku bilang hubungkan ke orang itu gender sama seksual. Ya. Oh ternyata beda Ki. Beda gender dan seksualitas. Kalau seksualitas itu berkaitan dengan aspek-aspek biologis antara laki-laki dan perempuan. Oh seperti itu tadi melahirkan Ya, perempuan. kan bahwa perempuan punya sel telur dan sebagainya, Iya. dan organ-organ biologis laki-laki berbeda. Nah, itu sisi seksualitasnya. Nah, sedangkan gender itu konsep yang lahir antara laki-laki dan perempuan, yang mana itu lahir dari konstruksi budaya misal. Iya. Nah, itu yang dimaksud sebagai gender. Nah, dalam gerakan feminis kan yang dimaksud kesetaraan gender, mau memberikan kesetaraan dalam cara pandang terhadap perempuan gitu. Misal tuh kayak tadi, laki-laki lebih superior ketimbang perempuan. Nah, itu kan stigma budaya. Atau bukan hal yang melekat secara fitrawi? Dapat kan enggak? Beda dengan aspek-aspek biologisnya laki-laki dan perempuan yang tidak bisa memang dipertukarkan. Tapi beda dengan sisi maskulinitas misal dan maskulin dan feminim dari laki-laki, atau stigma bahwa laki-laki itu kuat, perempuan itu lembut. Itu semua kesepakatan budaya. Kenapa disebut kesepakatan budaya? Karena dalam konteks yang lain mungkin akan temukan satu masyarakat yang perempuan-perempuannya itu perkasa gitu.
Iya, ada. Ada toh? Ada Kak. Nah, makanya disebut gitu sebagai gender. Nah, disebut sebagai gender atau konstruksi budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, apa tadi? Ini Kalau begitu tuh Kak bisa hilang dah. Kayak kan itu cuma konstruksi budaya begitu. ya. Bisa menurut tak hilang dengan adanya ini feminis. Nah, malah gagasan feminis itu yang mana sentuh. Oh. Nah, termasuk bahwa perempuan tidak boleh jangan yang mengurusi hal-hal publik, cukup mengurusi hal domestik. Itu kan stigma budaya juga. Iya, Nah, jadi stigma kultur budaya, gikat. stigma budaya yang mana feminis datang menyentuh itu Mora. Malah mau menyentuh itu bahwa perempuan juga punya hak publik, hak politik, dan hak-hak di ruang publik lainnya, bukan hanya mengurusi urusan domestik. Tapi itu tadi pertanyaan yang belum menarik. Ketika perempuan sudah punya akses ke ruang publik, sedangkan dia juga harus mengurusi hal domestik di lain hal, bukankah itu bakal membuat perempuan jadi peran ganda? Ah, iya itu. Kalau dibilang feminisme hadir untuk menciptakan ruang keadilan bagi perempuan, bukankah dengan begitu perempuan Iya, malah jadi pegang peran double ganda? jenuhnya, double kita kerja. Sama-sama maki mengurusi ruang publik, laki-laki dan perempuan tidak cukup. Kalau pulang dia harus mengurusi hal domestik Baru lagi. kita langsung kita tidur, tunggu makan. Demahan itu. Kalau saya tuh Kak malah di situ sebenarnya yang sama feminis. Maksudnya kok kayak konsep dasarnya tuh feminis sebenarnya di situ. Kalau misalnya kita bilang feminis mau bergerak keluar tuh, misalnya dia mau kerja publik begitu, tapi ada kewajibannya domestik. Di situ feminis hadir karena mau dikasih equal, kayak dikasih sama. Pekerjaan domestik ataupun pekerjaan publik itu bisa dilakukan sama dua gender itu. Nggak bilang kayak karena saya itu tugasku, nggak dipatenkan bahwa saya perempuan Kak jadi kerjaku domestik, tapi karena saya feminis harus Kak keluar, bisa ku kerja ini, jadi harus ku kerja dua-duanya. Tidak, menurutku ini feminis hadir karena kayak harus setara. Kalau kau kerja dan saya kerja, pekerjaan rumah saya kerja dan kau kerja juga. Begitu saya menurutku itu feminis hadir. Makanya kayak kalau dengar Kak orang-orang berkelahi masalah-masalah begitu tuh kayak apa ya? Kayak belum pokok dewasa berarti untuk hadapi begituan. Iya, dijat semua ini karena Tidak saudara. Berasal berawal dari kau Iya, sih. rasa bersalah, Mak. Gara-gara kotor ini himpunan. Ya ada ke dapur. Dari mana Kak? Dari makan tuh. Diskusi-diskusi anak-anak. Bukan Kak Bang. Udah ada uang. Iya. Terus kayak pembahasan di. Iya, Kak sering. Menarik lah. Dijat ke di sini kada. Kau yang Gara-gara mulai. sukaan. Padahal dia mulai. Kak. Gara-gara padahal minta tolong dari tadi Kak Gelo untuk sapu himpan, Bukan minta sapu-sapu. tolong itu. Menyuruh. Suruh kok Bang. Dia menyuruh. Kan minta tolong baik-baik tadi. Tidak baik-baik. Oke, Kak, hati Ki. Sampai mana pembahasan tadi? Ay, Gafri ya? Iya, lupa juga. Tadi kita bahas feminisnya ini ya, rumah, masalah rumah. Jadi Jadi mau terima nih kalau misalnya. ya harus kayaknya ini ya nanti juga di rumah dan tidak menyuruh-nyuruh untuk cuci piring. Tidak mau cuci sendiri piringmu. Kan memang tadi aku bilang tuh Kembali kalau lagi. di rumah Kembali lagi. siapa yang mencuci baju, cuci piring. Jadi Ada lagi hal menarik Kak tentang sistem patriarki nih. Oke. Nah, kan tadi ada memikirkan feminisme yang nagalang kita tentang kesetaraan gender. Nah, betul kali ini feminisme ini Kak bisa menghilangkan yang sistem patriarki. Kan stigma dunia sebenarnya ini toh Kak. Kalau perempuan itu dia lemah lembut yang bilang tadi kamu musli. Nah, benar betul kayak ini feminisme ini bisa menghilangkan ini. Bagaimana menurut kita itu Kak? Mungkin dari kamu musli dulu ini. Kayaknya toh harus mundur sedikit ke belakang. Mundur sedikit ke belakang membahas kenapakah penting dibahas feminis. Iya. Apakah hanya berkaitan keresahannya perempuan-perempuan? Apakah misal sesederhana berkaitan dengan Glo yang tadi disuruh menyapu, lantas sebenarnya bisa aja orang lain menyapu? Iya. Nah, apakah sesederhana itu? Nah, kalau menurutku
pembahasan soal feminis cukup penting, cukup sangat penting malah. Mengapa bisa? Karena ketika perempuan tidak diberikan akses kepada hal-hal publik, urusan-urusan publik, dan cukup mengurusi dapur saja, misal, menurutku ada banyak aspek dalam perempuan yang tidak berkembang begitu. Berarti dibatasi nih perempuan Iya, dibatasi untuk berkembang. Artinya kita membatasi sebagian potensi manusia untuk berkontribusi bagi dunia. Dapat enggak? Dapat. Gini, kayak dunia kan ada laki-laki dan perempuan. Sedangkan ketika laki-laki saja yang diberikan ruang mengeksplor dia punya kedirian, berarti perempuan ini dikasih. Sedangkan kan potensi itu juga ada pada perempuan. Potensi misal perempuan-perempuan mendapat penemuan-penemuan apa gitu di Nobel, dapat temuan-temuan apa atau berkontribusi dalam bidang apa. Nah, itu semua tidak bisa teraktual ketika ruang eksplorasinya itu dibatasi dengan ucapan ya, jangan mau kau mengurus itu, urusin mau saya urusan dapur. Nah, sayangnya kan di situ. Hal kedua kayak pentingnya kayak tadi ketika stigma superioritas laki-laki terus bergulir, potensi-potensi tindak kekerasan akan selalu muncul. Karena salah satu kan penyebab kekerasan itu ada ya ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi. Nah, makanya kan itu patriarki kan superioritas laki-laki, superioritas laki-laki. Nah, apakah feminis bisa menghilangkan nih? Bisa menghilangkan itu. Nah, itu memang cita-cita feminis. Itu memang cita-cita feminisme. Namun menarik dipikir apakah bagaimana caranya mewujudkan itu? Menurutku dengan wacana feminis tidak cukup. Berarti harus ada kontribusi yang lain begitu Kak? Iya, maksudku feminis butuh strategi. Bahwa menurutku feminis butuh disampaikan nilainya lewat kebudayaan. Feminis butuh disampaikan nilainya lewat agama. Berarti feminis dalam hal agama juga ada yang hubungannya juga di agama juga ternyata. Atau bagaimana gitu Kak dalam konteks agama ini? Karena kan ternyata disandingkan juga. Iya. Jadi kalau bicara di agama dan feminis ada macam-macam sih sebenarnya. Karena kita akan bertanya di agama mana. Tergantung agamanya apa. Dan menurutku saya kurang berkapasitas di situ. Iya sih, karena bahas konteks agama. Tapi poin menariknya itu tadi bahwa menurutku ketika mau menyampaikan gagasan feminisme, kita bisa pakai strategi budaya. Karena kalau lihat kita kultur konteks Indonesia, kalau lihat konteks Indonesia, salah satu hal yang paling berpengaruh dalam sebagai sistem nilai yang kita anut itu agama dan budaya. Iya sih. Nah, kalau misal ada pemikir-pemikir feminis yang datang untuk menyampaikan gagasan feminis, mungkin tidak langsung diterima, tetapi menarik ketika memaknai kembali budaya, misal ketika bahasa budaya yang dipakai, atau bahasa agama yang dipakai, mungkin akan lebih cepat diterima. Iya, karena pasti dia kan kalau agama agak susah untuk diperdebatkan. Ya betul. Meskipun dalam ranah agama debatable kini pembahasan. Ada misal kalau konteks Islam toh, ada juga ulama yang melarang itu. Ada juga yang agree juga. Ada beberapa ulama yang pro juga karena kayak kalau di Jawa tadi bilang Kiai Haji Hussein Muhammad. Nah, itu yang nadukung Ki. Nah, kan itu tadi dari pandangannya kamu sendiri. Nah, bagaimana kalau menurutnya kamu ini tentang gerakan feminisme ini, betulkah ini gerakan bisa menghilangkan apa tadi patriarki di Kaglo? Ya. Kalau saya sendiri sebenarnya untuk sekarang jawabanku tidak,
karena sebenarnya kan feminis itu lama gitu. Iya, lama-lama. Tapi malah yang kupertanyakan apakah memang masih harus ada itu feminis? Kalau saya, Cucu tadi bilang kakak tuh kayak tidak bisa berdiri sendiri ini feminis, harus ada pendukung lainnya. Menurutku ini feminis harusnya ada kayak pemahaman-pemahaman barunya gitu ya, berevolusi. Kan kalau dilihat tuh kemarin feminis ada ya karena ada nih buruh wanita yang tidak diperlakukan selayaknya manusia dan sebagainya, upahnya yang kurang, masalah cuti dan kekerasan dan lain-lainnya. Itu kan sekarang buktinya even memang masih ada masalah kekerasan seksual dan sebagainya, tapi kayak pendidikan itu bisa kita akses. Kerjaan di luar sana yang kayak korporat begitu bisa juga kita akses. Apa yang yang feminis tujukan menurutku di awal tercapai nih, tapi tetap ada budaya patriarki karena menurutku nggak bisa kehilang dengan pemahamannya ini feminis kayak oh segini sih. Ya apa itu kak? Apa itu kak? Berapa? Oh, kalau dan kiri. Nggak ada minum tuh. Dan ada minum ke saat. Kasih kak. Sini nggak? Tidak apa-apa sih di sini. Di sini kan? Masih taruh sini kak. Ngomong dari mana kini? Dari Himti kak. Oh, Himti. Dekaji ki. Iya, dikaji ki. Iya. Satu. Kebetulan tidak ada minumnya. Kamu mau teh atau kopi? Sate. Berarti saya Kopi. Kita kopi. Si anu tau? Udah boleh ki bilang laki-laki yang harus minum kopi. Ya, ndak boleh lagi nih lo. kasih. Berarti kita kopi berarti. Ada Kak Eca di situ. Kak Eca bayar ki. Kak Eca bayar gini. Oh iya, Eca. Dua Eca. Dua di Eca. Kakak dua kakak. Iya, dua. Ini saya yang di meja kotak. Satu gofur. Yang di meja kotak. Ayo Pak. Apa? Yosi. Kopi Yosi nanti Kak Eca bayar. Kalau dan tahu kayak. Kak Eca bayarkan Kak Eca. Atau ini konteksnya harus cowok bayar Kika? Enggak. Berarti betul. Enggak, ini kita sebagai kakak, saya sebagai adik nih. Oke. Kasih Kak. Kasih Kak. Iya. Kak Eca 2. Nah, berarti saya sama kamu selianu di minum ini. Dua. Terserahmu. Kak Eca gorengan kakak. kurang ini Iya, kurang gorengan kita. Bosnya nimbrung teh ini kalau ada gorengan. Oke. Iya, kasih Kak. Sampai mana kita? Minum. Panas. Starbucks. Dari Starbucks. Enggak boleh. Ya, bukan merekomendasikan. Tempo cek saja disensor. Weh sebut. Dilepas. Sudah dicabut. Sorry guys. Sampai mana tadi pembahasan teh ini? Tunggu belum minum kopi dulu. Ya, minum dulu kopi Kak. Tadi kayaknya dibahas deh, masalah patriarki. Apakah iya, feminis bisa hilang? Sorry, terbalik loh. Kenapa feminis yang hilang? Minum dulu kopi Kan enggak fokus ke lo ini, Ais. Panas. Apakah bisa ini feminis kasih hilang patriarki? Yeah. Kalau saya toh masih kekeh, kalau belum bisa dia belum, dan mungkin sebenarnya tidak bisa ya, karena konstruksinya kita di keluarga pun kayak begitu Iya, kayak kita juga anak-anak tuh Kak. Iya. Dilihat mi buta bapak tak. kayak sekali memang dihilangkan itu konstruksi sosial kayak begituan. Kita nggak tahu ya di masa yang akan datang, Iya. tapi for now on nggak bisa bentuk. Tapi kan ada dari bentuk-bentuk pergerakan ini kan yang dari dulunya hanya segelintir orang. Sekarang ini sampai ada gerakan nasionalnya, internasionalnya. Nah, menurut itu berpotensi tidak Kak untuk menghilangkan ini sistem patriarki. Karena kan sampai mikiran internasional meskipun mungkin tahapannya Kak butuh tahapan memang. Iya, kayak tapi itu sih menariknya. Menurut kita itu menariknya duduk-duduk di bawah gazebo menurutku ya secara personal. Saya sering mendapatkan gagasan alternatif. Bagaimana itu Kak? Kayak taruhlah
sering berpikir bahwa enggak bisa memang ini feminis, ntarlah patriarki nah. Iya. Tidak bisa memang patriarki karena dari keluarga tak begini mi, dari struktur sosial tak begini mi. Nah biasa cerita-cerita sama teman-teman anak-anak di gazebo itu seringkali menjeda kebenaran-kebenaran umum gitu. Iya sih. Iya. Nah, itu sering menjeda kebenaran-kebenaran umum dan akhirnya mempertanyakan kembali kebenaran itu. Nah, taruhlah misal kayak patriarki juga. Kalau selama ini misal dari SD, SMP, SMA kita hidup dalam sistem yang patriarki sifatnya, Iya. sampai kayak di himpunan, menarik itu kayak dengar ki kakak atau teman-teman yang coba menjeda itu gitu. Bilang, stop. Betulkah begitu? Betulkah? Betulkah itu patriarki? Adakah hal lain selain patriarki? Nah, titik itu mungkin ketemu oh ada feminisme. Begitupun dengan hal lain ya menurutku. Iya. Saya bertemu banyak hal kayak kalau selama ini kita hidup dalam sistem demokrasi, pembicaraan di gazebo itu seringkali menjeda itu. Ini stop. Betul jadi kayak demokrasi. Ya berarti Kio di pembahasan tadi ini di bawah tab gazebo kan? Ya banyak belajar Iya. lah, banyak belajar. Ini kayak biar duduk-duduk Ki, ada saja itu dia tiba-tiba datang wacana kan nggak tahu dari mana. Sampai bahas pemerintahan Ki, bahas struktur pendidikan. Ya kayak gitu lah kayak pendidikan akhirnya. Iya. Coba dijeda kalau dan menurutku penting itu menjeda kebenaran atau sesuatu yang dianggap benar. Iya. Karena jangan sampai dilanggengkan terus Ki. Betul. Padahal ternyata salah Ki dalam hal itu. Iya, jangan sampai ada di gagasan alternatif Iya. tapi tidak ditahu Ki. Begitu. Nah, kembali ke Ya. patriarki. Iya, Menurutku ya ketika itu sistem yang menurut kita tidak benar, saya selalu punya keyakinan bahwa bisa. Tinggal kan bagaimana strateginya. Iya. Yang tadi ku sampaikan di awal bilang penting untuk menyuarakan feminisme dalam perspektif budaya supaya itu jadi bahasa yang lebih mungkin mudah diterima. Apalagi di kalangan masyarakat juga. Apalagi konteks Sulsel, konteks Indonesia perlu tetapi ketika misal yang kita tahu budaya itu patriarki atau agama itu cenderung patriarki, yang menarik kan coba bisakah diredefinisi nih? Ini sistem patriarki dia. Ya kayak itu tadi yang pembicaraan di himpunan coba kijeda. Betulkah begini budaya ini? Sempat ada di tafsiran yang lain, Iya sih. atau ada di perspektif yang lain. Nah itu tugas Tak Iyas untuk mencari. Iya, cocok. Jangan sampai kita hidup dalam stigma. Kita hidup dalam kayak kita hidup benar mini patriarki. Jangan sampai dilanggengkan terus Kiai. Benar. Berapa kali ini? Kayaknya tak Apa kali dia? ini. 5 6 Kenapa jadi itu dihitung? Nah itu teman-teman kayak seringkali tuh banyak hal di hidup tato yang sebenarnya doksa. Bagaimana itu Kak dibilang doksa? Doksa itu apa lagi? Doksa itu kalau bilang Socrates, doksa itu sesuatu yang dirasa kita tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Jangan sampai apa beda? Berarti itu yang bisa Kak, itu yang bisa membuat orang sebenarnya pemikirannya ini udah benar Ki, tapi itu yang terus pakai karena nanggap Ki benar. Betul, karena itu terus direproduksi, itu terus dibiasakan, itu terus dan tidak ada orang yang pernah menjeda itu. Iya. Dan coba memberikan pengertian lain. Karena nanggap naminkan Ki bahwa benar mini kehidupan tak ada yang salah dalam gara-gara ini. Nah, dan akhirnya kan penting Ki akhirnya coba jeda-jeda gitu kebenaran yang dipahami dan dipertanyakan kembali. Saya minta Didi. Iya. Benarkan. Cocok itu Kak. Pernah juga Kak? Pernah Kak dikasih tau kayak konsepsi patriarki sama feminis itu bagaimana? Disuruh Kak lihat di himpunan. Apakah kita masih pakai budaya itu atau tidak? Oke. Terus tuh Kak, pasnya kepengurusanku Yang kepengurusan tak kemarin Dika. kayak 8 departemen, 7 itu departemen koordinatornya cewek semua.
Tapi yang satu ini dari Tegar yang cowok satu itu pun di hal karena kan memang kerja di luar toh nggak dibilang dia bilang maksudnya kerja begitu harus cowok tapi yang memumpuni di departemen itu kebetulan Tegar gitu karena banyak relasinya dan sebagainya. Tapi itu Kak, saya semenjak dulu jadi koordinator dan teman-temanku yang lain menjadi koordinator tuh kayak takut kayak gitu ya. Saya sendiri ada 3 anggota departemenku cowok. Kayak takut kan, tidak didengar Kak begitu kayak ini mau dikerja dan sebagainya. Itu ketakutan yang muncul setelah memberanikan diri Kak, biar nih saya koordinator. Karena mau Kak improve diriku misalnya begitu tuh. Kayak menurutku dengan kapasitas seperti ini di antara teman-temanku mungkin lebih bisa Kak dan sebagainya. Tapi itu lagi muncul lagi ketakutan kayak takut kayak dengar kan nanti Miko, Alam, Yohanes mana mereka semua keras kepala ditambah Ainen. Jadi kayak di situ Kak takutnya tiba-tiba kayak. Tapi bagaimana pas tak dulu jadi koordinator? Bagus Kak. Iya. Bagus sih. Menurutku makanya gagasan feminis atau untuk berbicara feminis, bicara kritik terhadap patriarki, menurutku bukan cuma pembahasan perempuan, karena di ranah sosial berhubungan laki-laki dan perempuan. Nah kalau misal hanya perempuan saja yang membicarakan itu, yang mau merubah itu, sedangkan laki-lakinya tidak, susah juga. Makanya menurutku penting juga laki-laki membicarakan feminisme itu, membicarakan soal kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya memang perempuan yang harus digalangkan ini, harus juga laki-laki dan itu mungkin pentingnya dipahami nih feminisme dan kesetaraan gender sendiri. Iya, karena itu jadi satu-satunya hal untuk membuat struktur sosial yang lebih sehat mungkin. Sehat dalam artian itu tadi, sehat dalam artian posisi perempuan tidak tersubordinasi, tidak mengalami kekerasan dan lain-lain. Tapi pernah juga dengar Kak satu anggapan yang dari kalangan feminisme ini. Apa? Pernah bahwa kalangan feminisme ini ada lahir lagi namanya gerakan feminisme radikal. Mungkin pernah dibaca toh tentang feminisme radikal yang ini perempuan sampai tidak mau menikah. Nah, bagaimana menurut itu tentang gerakan ini feminisme radikal yang sekarang? Iya, menarik sekali. Pertama saya kurang baca ya sebenarnya tentang feminisme radikal. Singkat ku tahu bahwa feminisme radikal itu melihat problemnya itu ada pada ketimpangan gender atau problem antara laki-laki perempuan itu karena ada sistem patriarki itu dasarnya, bukan karena sistem hukum atau bukan karena kelas. Karena ada juga feminis yang alirannya begitu. Ada feminisme marxis, feminisme liberal, dan seterusnya. Nah, cuma apakah contoh yang kau berikan itu feminisme radikal? Itu tidak bisa memverifikasi itu apakah benar. Tapi benar dia membicarakan contohnya. Benar dia membicarakan contohnya. Contohnya, bagaimana kalau dengan kebebasan terhadap perempuan yang disuarakan, akhirnya ada nih perempuan yang tidak mau menikah, menjalin relasi dengan dalih itu sistem yang atau itu kesepakatan yang sifatnya patriarki, itu sifatnya tidak memberikan kebebasan kepada perempuan. Nah, kalau saya kurang sepakat dengan itu. Kalau saya kurang sepakat dengan itu karena menurutku laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan dan harus bekerja sama untuk membangun kehidupan begitu. Untuk membangun kehidupan ini. Karena kayak ketika laki-laki dan perempuan tidak berada dalam hubungan dan sebagainya, akhirnya kan kita butuh regenerasi seperti itu. Kita butuh regenerasi dan hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam titik itu menjadi penting. Menjadi penting. Cuma kan ketika ada
yang menolak pernikahan dengan dalih patriarki, dengan dalih feminisme, kan perlu dipertanyakan dulu pernikahan seperti apa yang kau maksud. Iya sih. Atau, dan apakah semua pernikahan seperti itu? Ya. Ataukah ada di pernikahan yang ternyata sangat ramah terhadap perempuan? Iya. Nah, itu kan kita coba menjeda kebenaran lagi toh. Iya, coba Kita coba jeda dulu kebenarannya dan mencari opsi-opsi. Kan tidak ada opsi lain. Nah, di titik itu ketika ada misal opsi sistem pernikahan yang bisa ramah terhadap perempuan, tidak membebankan misal urusan domestik kepada perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan itu bekerja sama dalam keluarga, bekerja sama dalam mengurusi hal-hal domestik, bekerja sama dalam pendidikan generasinya. Menurut itu sistem hubungan yang sehat. Karena kan kalau lihat di Jepang hari ini, atau infonya Jepang hari ini, kenapa? Iya kayak yang coba? kan krisis apa angka kelahirannya terendah sekali. Iya, krisis keturunan. Ya, sederhananya begitu, krisis keturunan. Dan akhirnya kan tidak sehat juga untuk negaranya. Iya sih. Iya. Kayak Korea Utara. Pernah nggak kalian lihat Presiden Korea Utara menangis di depan? Iya sih, udah pernah. Ada tuh videonya yang meneteskan air mata di depan pernah. ibu-ibu. Yang anunya apa? Yang presiden Korea Utara itu yang tegas sekali. Ya, Kim Jong Un siapa? Ya Iya, itu, Kim Jong. yang tegas sekali itu. Nah, itu menangis di depan ibu-ibu Korea Utara ada yang bilang Kenapa itu, Kak? Astagfirullahaladzim. karena kayak mau habis generasinya gitu, angka kelahiran rendah. Akhirnya kan tidak bisa melanjutkan Iya. melanjutkan negaranya seperti itu, tidak bisa melanjutkan sukunya. Nah, akhirnya kan kita lihat bilang regenerasi itu juga penting. Cuma perlu juga sistem keluarga yang Sehat tidak? sehat. Yang pertanyaan kan bagaimana itu ya? Tugas kita untuk mencari itu. Ya, Eh, berarti penting untuk galangkan dulu sebelum terjun ke ranah gerakan feminis. Terus penting gitu untuk tahu ini feminis yang bagaimana ke ini. Yang sampai ke yang tadi Ki. Justru dihilangkan ini strukturisasi dunia bahwa ada keluarga, harus ada laki-laki dan perempuan untuk meregenerasi lagi. Iya. Karena kan siapa lagi? Iya. Sampai yang kini pembahasan teh ini Kak ini sampai malam. keluarga Keluarga di bawah. Sampai di keluarga di sampai saya tahu bawah. fakta Kim Jong Un. Saya baru tahu ternyata pernah menangis. Pak orang setegas itu. Kayak sangat jarang. Ya betul. Minta keturunan. Dan kapan kita lagi bisa kumpul-kumpul begini Kak? Kapan-kapan lagi lah bahas Iya. bahas apa ya? Apa Bahas lagi, isu pertanyaan menarik. Nah, itu tadi penting itu bilang kamu muslim. Perlu jeda ini kebenaran yang sekarang iya, dianggap kayak dilangkukan gitu. Coba maki jeda kebenaran dalam banyak hal. Iya. Kayak misal nanti cerita-cerita soal pendidikan, Nah, itu coba penting dijeda. menurutku ya Kak juga. Bicara soal pertanian, yang sampai kebenaran yang ada hari ini di pertanian ternyata tidak sehat, efeknya tidak bagus. Yang cuma tidak pernah Taji menjeda itu Nah, dan mencari iya, alternatif. Akhirnya direproduksi terus itu pengetahuan. apalagi yang sekarang itu dilihat justru banyak ini orang-orang yang aminkan Ki seperti yang bilang tadi sistem pendidikan. Betul. Jarang Ki yang mau jedakin kebenarannya. Seakan-akan Bagus itu. iya seakan-akan Pasti memang nggak? bagus mini sistem tak. Iya. Padahal ada Ki yang janggal. Ya. Jadi kapan Ki lagi Kak bahas-bahas beginian? Apapun yang bisa dijeda lagi nih kebenarannya. Bisa nanti tuh pas sampai KL kayaknya. Oh iya Kak, mau dekat sama PKL. Mau. Dekat sama pengadilan tak? Iya, tapi kalau dibilang OPKL Kak, ada juga enggak sih di situ yang feminisme antara kepanitiaanmu Bahas lagi. yang konsumsi ada enggak? Oh iya di Taming. Ada tapi ada taming. Jual taming. Udah tau banyak Ji, tapi taming pokoknya the best. Taming saya taming. Tapi Perlengkapan kan pun. banyak menunya, banyak mie Ada di jalan-jalan channel. patakannya. Dan juga banyak juga kayaknya deh. berarti taming masak. Mas aja kayaknya deh itu taming. Kalau Tapi kita Harus gimana? Taming Pak.
Kalau kita ya kamu Sli, kira menurut tak kapan kira deh bisa kumpul begini? Iya, Kak. Jarang-jarang kita kumpul begini, Kak. Iya, padahal banyak sekali doksa-doksa. Iya, kalau bilang sekratis doksa di. Iya, doksa. Sesuatu yang rasa-rasanya ditahu gitu sebenarnya kalau ditanya Ki, apa itu? Apa di? Iya, cocok. Sering ada gitu. Entah kayak apa? KP misal merasa tahu mungkin sama keteknikan pertanian. Tapi kalau ditanya Ki, apa itu keteknikan? Jadi Nggak tahu, Kak. Iya, justru. Atau bisa ditanya Ki, Bingung, Ki. apa itu nah pelajari ya? Apa hal dasarnya pelajari ITP? Nah, Iya, bagus nanti Nanti juga. doksa-doksa yang banyak di kepala atas. iya. Jadi bikin lagi agenda nanti, Dik. Boleh. Tunggu. Halo? Kenapa telepon ulang? Tunggu Dika, di pos. Kau praktikanku. Halo, kenapa Dek? Astagfirullahaladzim, minum. Kayak step bawa misalnya. Balik kah? Iya Kak, jam berapa juga Kak? Tunggu na. Mau balik kamu murah. Berani aja ini praktikan telepon Kak. Astagfirullahaladzim. Ngerinya. Iya guys, mau 9:30. Duluan Kak Sadi. Duluan Kak Sadi. Nah, Dadah, Kak dadah kamu Murah. Ras. Kak, Saya kita juga mau dapat. balik. Oh, mungkin balik juga, Kak. Balik semua Mami. Hati-hati, Kak. Ya, itu Iya. kopi yang seru kayak jangan. Iya, Kak. Berapa ini? Jadi kamu kapan lagi, Kak? Boleh. Nongkrong lagi. Susah lagi Mas Anta di Kak lo. Siapa salah? Iya, harus berarti nanti pulang ke rumah ini pulang ke kos harus mulai lagi deh berubah. Harus lah ini. Berarti harus dimulai dari sini. Ya betul. Kami lagi cewek yang mu. Seru. Oke, betul. Kalau gitu ya Kak, mau balik juga. Iya kayaknya deh mau pulang. Udah deh, ayo pengen balik Kak. Nah, ini jam berapa nih? Nanti datang lagi satpam. Oke. Ya. Udah balik.